Sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang paling utama yang harus kita jaga dengan takwa. Dan di antara bentuk takwa seorang hamba selain harus meluruskan akidah, juga harus meluruskan ibadah agar sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walau aman ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk satu negeri itu mau beriman, berarti akidahnya lurus, wattaqau dan bertakwa, berarti ibadahnya ya lurus, maka akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk ibadah yang paling sempurna adalah sholat. Ibadah yang paling utama adalah sholat, dan sholat menjadi ibadah yang pertama kali akan ditanyakan kepada seorang hamba. Kalau sholatnya baik, maka amal ibadah yang lain dianggap baik. Kalau sholatnya buruk, maka amal ibadah yang lain dianggap buruk. Makanya pentingnya mempelajari fikih sholat. Selain kemudian nanti juga harus mempelajari tentang cara agar sholat itu khusyuk. Dan kita di materi terakhir sampai apa Mas? Tasawuf awal. Apa? Sujud kembali berdiri. Tasawuf toh? Tasawuf awal. Tasawuf awal terus mau berdiri gitu. Tadi bangkit dari tasawuf awal. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tata cara naik dari tasahud awal ke berdiri, berarti ini kan rakaat ketiga dari 2 menuju 3. Yaitu yang pertama adalah dengan bertumpu ini ketemu. Jadi tangannya dimancat, boten ditekek dan kuku. Nabi SAW dikatakan oleh Malik bin Huwairis radhiyallahu an, kana ida fi fitrin min sholati, apabila beliau berada pada rakaat yang ganjil dari rakaat 3 dari 2 ke 3, lam yanhad hatta yastawi jalisan, beliau tidak pernah berdiri sampai beliau benar-benar duduk tegak. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW bangkit dari tasawuf awal dengan tenang dan tidak langsung meloncat berdiri, melainkan duduk dulu sebentar hingga tegak. Tasawuf awal itu berarti duduknya kan iftiros, hingga kemudian rampung, hingga hamidul majid, sampai situ boleh, atau sampai syahadat tok boleh. Tasawuf awal itu syahadu la ilaha illallah syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah baru berdiri. Nah, cuman berdirinya seperti apa? Abu Qatadah mengatakan wakana ida tahamado fi raqataini ihtamada 'alal ard. Apabila beliau berdiri, beliau bertumpu pada kedua tangannya. Jadi bukan langsung ngadegnya dan tapi kedua tangannya di ngomongnya mancak untuk berdiri. Artinya Nabi SAW ketika berdiri setelah tasawuf awal, beliau membantu badannya untuk berdiri dengan menekan tangan ke lantai agar bangkit lebih mudah dan tenang. Nah, kemudian saat berdiri, wa kana yukabbiru hina yanhatu anir raqatain, dan beliau ketika bangkit dari tasawuf awal ini mau berdiri, beliau bertakbir Allahu Akbar. Dan tata cara takbirnya adalah disebutkan oleh hadis Abu Humaid As-Sa'idi, yaitu tentang mengangkat tangan saat bangkit dari tasawuf awal. Jadi bangkit dari sujud yang pertama ke yang kedua itu Allahu Akbarnya nggak usah diangkat, tapi langsung Allahu Akbar. Nah begitu 2 ke 3 itu diangkat. Dalilnya hadis dari riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Humaid As-Sa'idi, summa nahadha,
summa sana'a fi rak'ataini ats-tsaniyah mislu dzalik hatta idza qama minas sajdataini kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadi min bihima mangkibai kama sana'a hina iftatahas shalah. Kemudian beliau Nabi SAW bangkit, berarti berdiri. Kemudian dia melakukan rakaat kedua seperti rakaat pertama sampai beliau selesai melakukan 2 rakaat, rakaat 1 2. Selesainya berarti dengan tasawuf awal. Kemudian beliau bertakbir, berarti ngadeg ini bertakbir sambil mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Sejajar dengan pundaknya gini boleh, atau nanti kalau pakai takbiratul ihram ya berarti bisa sampai telinga, tergantung mana yang mau dipilih. Tapi nek jenengan mau blok dengan hadis ini berarti pas rakaat kedua niku diangkat sampai pundak. Takbiratul ihram boleh sampai sini, pas yang kedua niku sampai pundak tok. Nek makin plek koyo hadis ini lho. Tapi bukan berarti harus seperti ini plek nih, maksudnya boleh pakai yang telinga itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tata cara bangkit dari tasawuf awal yaitu berarti kalau disimpulkan atau kalau dirangkai, setelah selesai membaca tasawuf Nabi tidak langsung berdiri. Duduk dulu sebentar. Ini sebentar ini mboten terus sejam mboten. Ini pokoknya sebentar. Innaka Hamidum Majid. Pun kira-kira pun rampung beberapa detik itu. Nah, berdiri. Bertumbuh dengan tangan Allahu Akbar. Dan kemudian naik mengucapkan takbir sambil diangkat Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya pun cetha pun ada khilaf ulama. Makanya khilaf ulama itu saya melihatnya bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Ini sebenarnya itu salah bukan. Tapi lebih kepada kita harus memahami mungkin pada waktu ulama itu berpendapat hadis tentang suatu hukum atau suatu gerakan ini mungkin belum sampai pada ulama yang satu, tapi sampai pada ulama yang lain. Nah, posisi kita yang mana? Posisi kita kalau memang sudah tahu hadisnya ada, ya kita ngikuti ulama yang berpendapat sesuai dengan adanya hadis itu. Jangan kemudian malah aku berpendapat sing kai wae. Jadi khilafiyah itu sebenarnya kalau memang jenengan punya ilmunya atau punya landasannya, jenengan itu disuruh milih sing ada dalilnya gitu. Makanya ulama-ulama madhab itu mereka berkata yang dan tidak sohal hadis bahwa madhabi. Nek kowe melu madhabku melu wae, ning nek ketemu hadis sahih, lah madhabku sakjane iki hadis sahih gitu. Nah, ning kadang kan mungkin ulama itu belum ketemu sehingga beliau tidak berpendapat sebagaimana ulama yang lain. Nah, ulama yang lain mungkin sudah ketemu. Nah, maka sebenarnya ulama yang kita ikuti itu mereka mengatakan nek memang enek sing sahih, melu sing elu. Dan dia tidak ada ulama madhab itu pokoknya melu madhabku nganti mati itu tidak ada. Mati urip pokoknya kudu melahku itu tidak ada. Setahu saya loh tidak ada. Nah, dalam hal ini ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dan Imam Ahmad bin Hanbal bangkit dari tasawuf awal dilakukan dengan bertumbuh pada kedua tangan karena lebih sesuai dengan riwayat Qatadah loh. Jadi bertumbuh dengan tangan itu memang ada dalilnya tadi gitu kan. Nah, ulama Malikiyah tidak mewajibkan bertumbuh dengan tangan, boleh langsung berdiri asal dilakukan dengan tumakninah. Nah, yang Malikiyah ini kan berarti sebenarnya nggak sesuai dengan dalil. Tapi ya beliau berpendapat. Nah, berarti ulama ini salah dosa enggak? Nek ulama itu berarti mereka mujtahid. Karena mujtahid maka berlaku hadis nek salah dapat pahala 1, nek benar pahala 2. Nah, nek kita mengkolit itu pengikut melu ngetut ya gitu. Karena ngetut maka ditutkanlah yang berdalil gitu. Nah, nek kita tadi sudah baca maka yang berdalil yang bertumbuh itu tadi. Nah, ulama Hanafiyah menganggap bangkit dari tasawuf awal cukup dengan takbir tanpa duduk istirahat. Jadi innaka Hamidum Majid langsung ngadeg gitu. Tapi lebih utama mengikuti riwayat sahih untuk duduk sebentar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah sunnah bangkit dengan tenang, bukan kesesok. Nah, itu yaitu menunjukkan kesempurnaan salat Nabi SAW yang penuh ketenangan dan tidak tergesa-gesa. Jadi memang Nabi SAW itu selalu mencontohkan sesuatu itu yang terbaik, akhlak yang terbaik, akidah yang terbaik, termasuk ibadah yang terbaik. Maka
beliau selalu mengucapkan dengan kata tumakninah. Nah, sehingga adalah sebuah keliruan kalau kemudian kita sholat itu kebut-kebutan, banter-banteran, balapan gitu, sisian gitu. Kenapa? Karena itu nggak akan menjadi kesempurnaan, dan otomatis kita berharap pahala pun kemungkinan akan hilang atau berkurang gitu. Nah, kemudian yang kedua hikmahnya adalah menjaga kondisi tubuh akan tetap baik karena bertumpu lebih ringan daripada tidak gitu. Nanti ada orang yang kemudian mungkin ya pengennya rasa tidak ngono tak ketok lemah ngono, ning pada akhirnya begitu malah kram segala macam gitu. Maka apa yang dicontohkan Nabi SAW itu justru lebih utama untuk diikuti daripada kemudian tidak. Makanya tadi pendapat Malikiyah itu saya yang melihatnya itu lebih baik ditinggalkan karena beliau tidak menganjurkan untuk bertumbuh, padahal hadisnya jelas. Kemudian yang ketiga, menjadikan tuntunan adab bagi seorang muslim untuk khusyuk dari awal sampai akhir. Jadi termasuk yang diajarkan Nabi itu adalah usaha untuk menjaga agar sholat itu nyaman. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bangkit dari tasawuf awal menurut sunnah adalah duduk tegak sebentar, lalu berdiri dengan bertumpu dengan tangan, sambil berdiri kemudian bertakbir Allahu Akbar, kemudian diangkat tangan itu bisa sampai bahu, bisa sampai telinga. Nah, ini yang kemudian diharapkan menghasilkan tumakninah dan tidak tergesa-gesa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu tadi sudah berdiri toh. Nah, kita masuk ke rakaat yang ketiga. Nah, di rakaat yang ketiga Nabi SAW hanya membaca Al-Fatihah saja tanpa menambah surat 3-4 ini. Itu namun Al-Fatihah toh. Dalilnya karena yaqra'u fil ulayain min sholati dhuhri bi Fatihatil kitab wa suratain wa fi rak'atainil akharain bi Fatihatil kitab. Bahasanya Nabi SAW pada 2 rakaat pertama sholat duhur membaca Al-Fatihah dan 2 surat. Sedangkan pada 2 rakaat yang terakhir dia hanya baca Al-Fatihah. Sehingga dalil ini menjadi petunjuk bahwasanya rakaat ketiga dan keempat cukup baca Al-Fatihah saja, baik dengan ngimami maupun sendiri. Nah, nek aku pengen maca surat apa ora itu, kadang ada sesuatu itu. Maka kita lihat ada riwayat dari Imam Muslim nomor 452, An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatid dhuhri fi rak'atainin al-awwalain fi kulli rak'atin qadra salasina ayah wa fil akharat yain qadra khamsa asara ayah au qala nisfu dzalik wa fil asr fi rak'atain al-awwalain fi kulli rak'atin qadra qira'ati khamsa asara ayah wa fil akharat yain qadra nisfu dzalik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi SAW biasa membaca surat di sholat duhur pada rakaat pertama dan kedua, setiap rakaat sekitar 30 ayat. Jadi sholatnya dangu loh, berdiri ini 30 ayat itu. Surat Al-Mulk itu. Pada rakaat ketiga dan keempat membaca 15 ayat. 15 ayat niku nek napa istilahnya? Al-Fatihah niku namung 7 ayat. Berarti maca surat pendek niki berarti. Jadi umpami 30 ayat itu umpami pinten menit nih. Pinten menit. 3 menit misal atau 5 menit gitu. Niku terus rakaat berikutnya berarti kan 2 atau 3 menit gitu. Sing 3-4. Padahal Al-Fatihah niku 7 ayat. Berarti kan kemungkinan besar baca Al-Fatihah plus surat pendek. Sedangkan pada waktu aksar membaca separuh dari waktu duhur, yaitu ayat rakaat pertama kedua itu 15 ayat, dan di masing-masing rakaat 1 2. Kemudian di rakaat 3 dan 4 membaca separuh dari itu. Separuh dari 15 itu kan itu berarti Al-Fatihah tok. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menjadi dalil umpami duhur itu kan sosok wayah duhur dengan masjid atau masuk adzan, enggak ada yang adzan dengan dugi dan masjid terus adzan atau si piai nggih dereng enten
Ning pun masuk waktu komat dengan komati. Akhirnya ini kan sholat gimana? Wah, akhirnya sholat dewi. Maka ini bisa menjadi dalil nek jenengan sholat piyambak sambil nunggu barangkali ada yang khilaf datang gitu. Nah, itu dengan rakaat 1 2 itu panjang-panjang enggak apa-apa gitu. Sembari mengkhusukkan diri. Nah, nanti rakaat 3 4 itu setengahnya dari yang 1 2, terus Al-Fatihah tambah surat. Kali ngentosi itu. Jadi niatnya kalian ngentosi itu enggak apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbedaan ulama dalam hal ini, Imam Syafi'i dan Hambali sepakat bahwasanya rakaat ketiga cukup dengan Al-Fatihah, tidak ada tambahan. Jadi hadis tadi tidak dimaknai ada tambahannya. Tapi nek delok jumlahnya itu kan 15 ayat, saat sebelumnya 30 ayat. Padahal Al-Fatihah itu 7, berarti kan Al-Fatihah plus. Kemudian Imam Malik sama, yaitu baca Al-Fatihah saja di rakaat 3 dan keempat. Nah, Abu Hanifah disunahkan baca Al-Fatihah ditambah sedikit ayat Quran, tapi pendapat yang lebih kuat sesuai sunnah adalah Al-Fatihah saja. Kemudian sebagian sahabat mengikuti persis salawat Nabi SAW, tidak menambah bacaan selain Al-Fatihah pada rakaat 3 dan keempat. Nah, hikmah rakaat ketiga yaitu menjadi penyempurna rakaat pertama dan kedua. Artinya sholat jenengan akan sempurna kalau setiap rakaat itu baik. Kemudian ringkas karena hanya Al-Fatihah sehingga sholat tidak memberatkan umat. Kemudian memberi variasi, awal sholat lebih panjang daripada akhir sholat. Jadi bacaan yang ideal minggu, bacaan rakaat 1 itu lebih panjang daripada 2 lebih panjang daripada 3. Bahkan 3 Al-Fatihah tok nggih gitu. Karena Al-Fatihah tok berarti yang 2 ini ya Al-Fatihah tambah surat gitu. Kemudian menegaskan bahwa ini sholat adalah Al-Fatihah karena dibaca di semua rakaat. Jadi menegaskan nek semua itu adalah intinya adalah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu wajib. Nah, kemarin saya ditanya di masjid di PES itu sebentar ya. Waktu berdiri tadi itu tangannya mengepal apa dibuka gitu kan. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dari Malik bin Al-Huwairis, karena Nabi SAW idza rafa'a ra'sahu minas sujud ya'tamitu 'alal ardi biyadihi summa yanhadu. Apabila Nabi bangkit dari sujud, beliau bertumpu dengan kedua tangannya kemudian berdiri. Nah, di sini enggak ada sebutan dikepalkan. Maka cara Nabi SAW adalah bertumpu pada kedua tangan terbuka di tanah, bukan dengan mengepalkan tanah. Jadi berdasarkan hadis tadi, hadisnya kan bertumpu. Nah, bertumpu tidak disebutkan ngepal. Karena nggak disebut ngepal, maka kembali kepada sebelum ngepal, yaitu panjenengan pas sholat kan dibuka, maka naiknya ya terbuka. Ini sama kayak pendapat sebagian ulama ketika sudah sami Allah liman hamidah, ini nggak ada dalil diluruskan atau dibalikin gitu. Nah, ada ulama yang hati-hati menurut beliau, gak enek dalil diluruskan ya tak balikin kayak sebelum saya rukuk gitu. Nah, akhirnya muncul khilaf. Nah, kemudian penjelasan tentang tata cara bangkit dari sujud, Imam Nawawi mengatakan yastahibbu ayyan hadha ala yadayhi idza qama minas sujud. Disunahkan bagi seorang ketika bangkit dari sujud untuk bertumpu pada kedua tangan. Jadi enggak disebutkan tentang apa. Kemudian Syekh Utsaimin berkata yustahabbu lil musalli ayyat tamida ala yadayhi idza nahadha minas sujud wala yuqabbadu asabi'ahu wala yughliquha bal takunu mabsutotan alal ard. Nah, ini malah cetha melih. Disunahkan bagi orang yang sholat untuk bertumpu pada kedua tangannya ketika bangkit dari sujud dan tidak mengepalkan jarinya, tetapi dibiarkan terbuka di atas tanah. Sarah Al-Mumti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, wa kana idza nahada minas sujud qama mu'tamidan ala yadayhi wa lam yajlis istirahatan ila idza kana nasyiton. Apabila engkau bangkit dari sujud, beliau bertumpu dengan kedua tangannya dan tidak duduk istirahat jika masih kuat. Padahal tadi dalilnya ada duduk istirahat gitu. Nah, tapi kalau kemudian orangnya benar-benar sudah tua gimana, bangkitnya kesusahan,
Maka Malik bin Al-Huwairis berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana fi sholati yajlisu idza qama minas sujud summa yanhadu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sholat apabila beliau duduk setelah bangkit dari sujud, beliau duduk sejenak, maka kemudian beliau berdiri. Kemudian Imam Syafi'i berkata, yustahabbul julus ba'da sujud qalilan qabla al-qiyam liman kabira sinnuhu aw sakula jasaduhu. Disunahkan duduk sebentar setelah sujud ketika mau berdiri bagi yang sudah sepuh atau berat badannya. Berat badannya berarti lemu. Maka kesimpulannya cara bangkit dari sujud yang sesuai dengan sunnah adalah bertumpu pada kedua tangan terbuka di lantai, bukan dengan mengepalkan tangan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalil sahih yang menunjukkan mengepalkan tangan. Kemudian yang ketiga, boleh duduk sejenak jika lemah atau tua, agar kemudian memudahkan ketika bangkit. Kemudian yang keempat, semua ini adalah bimbingan dari Nabi SAW bagaimana dijelaskan oleh para imam Ahlus Sunnah. Pun menika yang bisa saya sampaikan terkait dengan bangkit dari sujud rakaat kedua menuju berdiri sama rakaat yang ketiga. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Monggo Pak Din. Yang membatalkan sholat tapi tidak membatalkan wudhu. Membatalkan sholat tapi tidak membatalkan wudhu. Kalau bentuk sholatnya batal, wudhunya juga batal. Membatalkan sholat tapi tidak. Sholat tapi tidak membatalkan wudhu. Injing-injing pertanyaannya kok angel toh. Jadi ada dari keadaan Nggih. Membatalkan sholat tapi tidak membatalkan wudhu. Nggih. Kalau bentuk misalnya kan sholatnya batal, wudhunya juga batal. Tidak. Karena harus wudhu lagi. Nah, selanjutnya kalau banyak anak ya anak-anak itu kemudian tidak sidil sampai dicari dan cara milik supaya tidak membatalkan sholat gimana? Oh, pas sholat ya? Iya, kan banyak persepsi gimana saja supaya kita anak-anak tidak sikir juruk-jurukan sambil ngobrol, ini kan sangat mengganggu. Nah, caranya milikin supaya tidak membatalkan sholat gimana? Oke. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa yang membatalkan sholat tapi tidak membatalkan wudhu? Oke. Yang pertama itu apa istilahnya? Tertawa. Terus enten sebuah video niku imame niku gamese kedawan napa pripun mudeng-mudeng. Niku pas posisi sujud gamese mlebu tersikil dan delamaane begitu ngadeg kepidak geblak imame. Tur imame yo mungkin ya ora mudeng juga gitu. Jadi posisi ngeblak niku jane ya geblak-geblak wae gitu kan. Geblak karo ngoten. Nah jamaah wingi kan krungu ya terus guyu kabeh. Nah, niku sing guyu-guyu niku batal semua. Nah, sing gak guyu niku kedahe maju lagi dari imam. Sing merapikan lagi sapa sing guyu metu kabeh. Batal. Metu semua batal. Ya bisa juga di situ sholat lagi ya bisa, cuman kan harus memberi kesempatan sing mboten guyu tadi untuk maju gitu jadi imam. Ya, sehingga nanti fikihnya ketika jenengan ada kondisi yang mengatakan gitu kan, maka batal buat yang ketawa, tapi yang nggak ketawa nggak batal. Nah yang nggak ketawa imamnya ini yang kemudian batal, maka yang belakang maju untuk menggantikan imam. Kalau nyelek-nyelek misalnya bagaimana? Itu kan batal tidak sholat. Niki Nyelek ya gojek. oh gojek ten wingking wau to. Mungkin riyen nek sing gojek wau mungkin riyen. Sing niki riyen, sing jenengan tek tanggal kira mesti tunggal riyen. Oke, niki riyen. Ngoten nggih. Nah, kemudian yang kedua, berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja di kategori berbicara berarti ada kata-kata yang keluar. Ada kata-kata yang keluar. Misal lebih sholat sebelah konco lawas teko. Untuk khawatir salam koncone selak mulih.
mongko nek rampung teni aku barangkali ngoten itu batal ngoten niku nggih. Kemudian yang ketiga, ini kan dalil-dalil, tapi yang ketiga menyelisih arah kiblat dengan sengaja. Terus ngeten, kalau nate sholatan salah satu kantor niku jenenge ora ngerti. Niku nembe sholat, terus di tengah sholat mungkin rakaat 2 atau 3. Niku enten piyai niku ngeleki kula. Mas, jenengan ling madhep klentu. Akhirnya karena klentu kula langsung balik. Jadi tidak saya batalkan. Nah, tidak batal kayak gitu. Berpindah karena nggak tahu. Tapi nek misal ngojo terus ngerti ngenten mihrabe ngeten kok malah salate madhep ngetan gitu. Nah, itu batal. Ya, jadi kalau sengaja menyelisih kiblat itu batal. Kemudian yang keempat, menambah atau mengurangi rukun dengan sengaja. Nah, rukun itu berarti apa? Sesuatu yang wajib ada. Berarti yang pertama takbiratul ihram. Dengan masbuk wonten takbiratul ihram, berarti niku batal. Nah, ning kalengane barang wis tengah Mas, bening kesusu, mlebu langsung imame sujud apa rukuk langsung melu gitu. Aku lagi kelingan aku orang takbiratul ihram. Nah, nek niku berarti kan sebenarnya tidak sengaja untuk mengurangi. Ini kan tetap salah, maka ditutup dengan sahwi. Nah, atau kemudian sengaja untuk tidak duduk di antara dua sujud. Nah, itu batal sholatnya. Kemudian yang ketiga, batal karena terputus niat. Ini rada angel iki cara nyontok ini. Nanti jenengan misal sampai sholat terus delalah imamnya kok suwi gitu. Jenengan kesusu. Dalam hati itu batin. Ngerti aku mau sholat di rumah, mau sholat di ngendi, orang di kene. Nah, seperti itu bisa membatalkan sholat. Artinya kalau jenengan sudah terlibat dalam sholat jamaah, nek sak ngertos kula nggih sak suwe-suwene ora nganti sholat jamaah setengah jam. Wong kula nek nyontone niku setengah jam niku tarawih niku sholat isya plus kultum plus kalih tarawih niku totalnya biasanya setengah jam. Nah niku nek jenengan sholat jamaah pada umumnya kan setahu saya nggih enggak bakal nganti setengah jam. Berarti muami kok dalam imame rada suwi gitu nggih jenengan ndak usah batin apa-apa, nanti kuatirnya ndak dianggap sholatnya batal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh kasus ya, seseorang sholat, nah lalu tiba-tiba ada telepon, getar-getar HP ini, nopo yang tone muni diangkat, halo, nah, itu langsung batal. Kemudian nembe sholat terkait ketawa, terus enten cah cilik lewat, dulun nganggo pempes wis gede melendung meh bledos ketawa, lucu, batal niku ya. Atau misal ya, nah namanya misal ini ya iso terjadi iso ndak juga ya. Dengan nembe salat kan kudune melihat ke arah sujud. Niki yo delalah pandangan ndelok cecak kawin, nah guyu batal. Nah, niku contohnya. Nah, kemudian pertanyaan jenengan terkait dengan cara mengingatkan anak ketika sholat tanpa membatalkan sholat kita. Itu rada angel nih. Yang pertama yang jelas jangan sampai bersuara. Nah, kemudian jenengan boleh menggunakan gerakan tapi tanpa bersuara. Misal niku wau idak-idakan niku bocah niku bisa jenengan idak juga gitu. Ning jenengan mboten bersuara. Dijawil mungkin gerakannya terlalu banyak. Maksud saya di kode sikile jenengan idak ngono lho. Biar kemudian dia ngerti nek dileke gitu. Tanpa bersuara gitu. Terus ngomong lagi. Ini pertanyaannya angel tenan ya. Terus nek niku bocah cilik tenan itu kan.
Niku boleh jenengan gendong kalau niku putra atau putu jenengan itu. Dalil tentang gendong niku Nabi pernah menggendong cucunya. Nah tapi niki sebenarnya yang paling aman niku nek saya mengamati niku tanggung jawab orang tuanya. Maksudnya pripun? Saya di satu masjid itu pernah kata jenengan laku anu napa ceritakan niku. Jadi saya adalah ya pas masuk rakaat 2, belah ini kita cilik-cilik. Rame ra karo-karuan. Nah, ten ngajenge niku enten bapak-bapak. Enten bapak-bapak niku beto anak cilik juga gitu. Nah, anak ini kudu jaga sebelah. Cah cilik dikempit orang-orang besar 2. Anteng sing niku, sing mburi niki rame biyen. Yo kula areng ngeleke yo ora ngerti carane wau. Ngomong sing panggilan cedak kula mungkin bisa kula idek sikile ngoten napa pripun. Tapi sing mriko-mriko nah begitu jenengan mau pripun sanjang bus meneng ngono batal gitu. Makanya dalam konteks sholat itu tidak bisa kita mengucapkan kata-kata seperti itu. Niku termasuk niki lho. Khotbah Jumat. Khotbah Jumat niku kan hitungannya hampir mirip kayak sholat. Jadi khotbah Jumat niku yang boleh ngomong niku cuman khotib sama napa istilahnya? Jamaah yang ditunjuk oleh khotib atau yang mau ngomong sama khotib. Tapi nek ngomong kiwa tengene gitu ndak boleh. Maksudnya ya misal nggih. Si khotib khotbah ayatnya salah gitu. Jenengan misal ngertos mriki mboten sing atuh menika. Sing cedak mriki lah. Jenengan ngelek ya khotib boleh. Pak khotib ayatnya klien tuh sing bener niki angsal niku. Dalilnya napa? Dalilnya dulu ada sahabat yang baru sholat Jumat niku, kemudian dia mengatakan, ya Rasul, tolong doakan kampung kami karena kekeringan, hewan-hewan pada mati, tanaman-tanaman mati, kelaparan segala macam. Terus Nabi berdoa untuk kampung itu supaya hujan. Nah Jumat depan orang itu datang lagi. Waduh khotbah dicegat lagi di tengah khotbah. Ya Rasul doakan kampung kami karena hujan turun terus sejak jenengan doakan sampai sekarang dan nggak berhenti dan ternak-ternak mati juga. Kokean banyu ya mati, kurang banyu ya mati. Dan kami kesusahan. Akhirnya Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah hujan itu di sekeliling aja, jangan di atasnya, pas gitu. Nah itu menjadi dalil jenengan misal umpami ya, pas di tengah khotbah niku tahu khotib melakukan kesalahan atau jenengan mau bertanya itu boleh. Ning paling catatan kula hati-hati mungkin khotibnya secara mudeng pikir niku. Engko jenengan tanglet khotibnya malah Pak batal salatmu ngoten jenengan malah gelem gitu. Nggih, jadi memang pentingnya khotib imam niku ngerti fikih ngoten niku. Nah, kemudian yang kedua, khotib berbicara pada jamaah. Nah, sholat Jumat niku ketika jenengan masuk baik sebelum khotib naik mimbar atau setelah khotib naik mimbar itu sebenarnya sangat ditekankan, sangat disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Bukan qobliyah Jumat, tidak ada qobliyah Jumat. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu pripun? Berarti jenengan tidak boleh duduk sebelum sholat. Nah, Nabi biasa mengingatkan orang yang masuk masjid langsung duduk, Mas, kum fasoli, ngadeko terus sholat sik 2 rakaat. Nah, itu sholat tahiyatul masjid maksudnya. Nah, peringatan atau Nabi ngelekke niku ngemutaken niku berarti kan ada obrolan Nabi kepada jamaah. Nek gandeng nasihate wis cetha maunya Nabi itu kowe salat ya rasa disauri, nggih ya Rasul ndak. Ya langsung salat aja gitu. Nah, selain itu semua yang saya jelaskan tadi itu bisa menggugurkan pahala sholat. Contohnya ya, Nabi mengatakan man qala li sahibihi uskut la sholata lahu. Nah, niku biasanya nek teng masjid-masjid NU niku disampaike ana Abi Hurairah ta, niku lek sadurunge khotbah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu bersabda Nabi SAW, man qala li sahibihi uskut la jum'ata lahu. Barang siapa yang kemudian mengucapkan kepada saudaranya us diem, maka dia nggak dapat pahala Jumatannya gugur kewajibannya tapi pahalanya hilang karena goro-goro nyeleke sebelahnya rame gitu, sebelahnya ngobrol menengo.
kata terucap itu membatalkan membatalkan pahalanya, bukan membatalkan sholatnya. Nah, lalu yang bener pripun gitu, dijawil. Nah, mboten enten swara gitu. Mboten enten swara dijawil. Atau misal enten piyai niku ngger Jumatan kok mesti turu angler tur ngorok. Nah, niku mboten kemudian Mas aja ngorok ngono. Ganggu ning Jumatan. Nek ngoten niku medal kalimate jenengan niku Jumatane pahalane ilang, mboten batal, ilang. Nah kan eman-eman itu niate ini apik tapi malah ora entuk pahala ning pahalane Jumatan kita hilang. Nah tapi dijawil mawon, dijawil. Nah soal dijawil niku terus malah kok napa Pak ngono. Nggih mboten usah dijawab. Wonten mawon gitu kan. Mboten usah jorok nek ngono meneh yo. Nah, maka ulama mungkin fikih di Jumatan itu bisa dipakai di sholat yang tadi itu terkait nyeleke bocah tadi dengan gerakan tapi kemudian tidak bersuara. Ning gerakane nggih mboten gerakan sing leluwihan ngoten niku. Misal bocah diceplet siji-siji ngoten nah niku nggih mungkin batal. Berarti ada gerakan dengan berpindah. Jadi mungkin sing paling dekat dengan jenengan bisa di situ. Kemudian panjenengan bapak atau ibu kalau memang bawa anak kecil ya nek saged niku ampun diculke amor koncone jenengan bondeli jenengan goceki salat teng sebelah jenengan. Nah aku nggone anak loro Mas yo kiwa tengen jenengan mawon to siji ning kiwa siji ning tengen ngoten. Terus ampun diculke kono ning mburi. Kadang niku kesalahan sebagian imam atau kadang kesalahan sebagian orang tua niku cah cilik ra entuk salat ning ngarep kon ning mburi lah. Wis ngumpul ning mburi bareng-bareng ya wis rame. Gawe arisan dhewe ning mburi. Ngaten kok. Nggih. Wonten malih? Nggih, pripun Bu? Jadi apakah ada larangan kita menguburkan jenazah? Menguburkan jenazah? Saya lihat ada yang berbicara katanya ada 3 waktu yang tidak boleh habis subuh, itu jam 11 pas matahari di atas kepala kita sama harus maghrib. Dan yang boleh itu waktunya kapan? Yang kedua, bagaimana menghadapi orang yang sombong? Itu aja Ustaz, terima kasih. Pertanyaannya kok ya angel meneh. Baik, waktu-waktu terlarang menguburkan jenazah. Nggih, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 831. Rasulullah SAW melarang kami sholat dalam 6 waktu dari siang hari atau menguburkan jenazah pada waktu-waktu itu, yaitu ketika matahari terbit hingga meninggi. Matahari terbit hingga meninggi itu berarti sekitar 10-15 menit setelah terbit. Tadi injing-injing sekitar jam 6 lah ini. Nah hikmahnya karena saat itu matahari tampak seperti disembah oleh orang kafir, maka umat Islam dilarang melakukan sholat atau menguburkan jenazah agar tidak menyerupai mereka. Kemudian yang kedua yaitu ketika matahari tepat di tengah langit-langit sampai tergelincir pas itu. Ini berarti waktu larangan sholat, yaitu saat matahari tepat di atas kepala sebelum tergelincir ke arah barat sekitar 5 menit sebelum waktu zuhur. Zuhur niku matahari sudah tergelincir. Nah hikmah larangannya adalah karena waktu itu adalah pintu-pintu langit tertutup dan waktu itu tidak baik untuk beribadah termasuk penguburan. Yang kena yo payahat dan niku kan. Kemudian yang ketiga, ketika matahari akan terbenam dari dimulainya condong ke arah terbenam sekitar 10-15 menit sebelum maghrib. Jadi itu ya karena ya mau maghrib juga gitu kan. Nah maka pada waktu-waktu itu sebaiknya tidak dimakamkan. Kemarin yang di mana di PES atau di mana itu saya ditanya tentang menguburkan jenazah malam hari apakah nggak boleh. Saya cari dalilnya ternyata boleh karena pertimbangan apa ya istilahnya menyegerakan jenazah itu agar mendapatkan pahala dari sisi Allah. Cuman ada cumannya, kalau umpami nguburke dalu-dalu niku kemudian nanti menghilangi hak dia sebagai mayit, itu sebaiknya penguburannya ditunda. Menghilangi gimana maksudnya? Misal kesusu dengar nguburke terus akhirnya nggak dikafani atau nggak dimandikan atau nggak ada senyolatke gitu kan.
niku sebaiknya ditunda besok. Kenapa? Nah saat ini jenengan nek duwe gawe, entah mantu, entah nopo. Niku jenengan enten kalau ada tamu niku jenengan sumangga gitu, monggo manglenggah niki daharane ngoten niku to. Di papan sing bener sesuai dengan yang sudah jenengan siapkan. Tapi yang kita sayangkan dari kaum muslimin niku nek enten piye sedo kok ora di ngonoke gitu loh. Di ngonoke piye Mas? Orang meninggal itu kan saat terakhir gitu. Dia untuk mengumpulkan pahala yang dia bisa kumpulkan dari orang yang takziah itu kenapa toh? Kenapa toh? Buatan, maksudnya seorang yang sudah mati ketika ada orang yang datang layat niku lho. Niku dia bisa mendapatkan kebaikan dari orang layat itu kapan toh? Nah, ketika disolatkan gitu. Ini hampir saya lihat di mana-mana di Solo niki. Niku nek enten piye sedo, niku sing layat niku ora tau dikongkon nyolatke. Padahal banyak dalil nih tentang keutamaan disolatkan 40 orang yang tidak berbuat kesyirikan, disolatkan 3 baris sof, disolatkan 100 orang itu bisa mendapatkan syafaat, selamat dari siksa di akhirat macam-macam. Nah, ning sayang 1000 sayang niku rawuh lenggah ngobrol rasane sing mati ya to. Main biyen urip ngene ya. Padahal jane niku disumanggake. Dadi jenengan niku nek mengke nggih, ngapunten mungkin enten sederek napa garwa jenengan sedo niku setelah dimandikan niku mang goleke papan panggonan ten griya jenengan. Mbok sak cilik-cilike mboten napa, paringe mriku terus dicepake. Ten mingginge niku tiker napa-napa lah sing tinggi salat niku. Kula di kapan niku wonten Karanganyar niku garwane rencang niku meninggal. Terus ya 42 tahun. Garwane rencang kula sing jaler garwane bojone sing wedok. Niku nyuratke niku banyu mili sak wong sak pirang-pirang niku dugi medal ten tempat salate padahal lumayan cuwili. Sing nyuratke niku cuwili. Nah, harusnya ngoten niku nggih. Jadi jenengan harusnya mengusahakan orang-orang sing layak itu sholat, bukan kemudian mau lingguh tok, lingguh ngobrol ngrasani alah. Nah, padahal niku bar kan dilebokke kuburan wis ra iso dapat abaikan apa-apa gitu. Lah kan kok ditokake karo keluargane lah nggih, ning maksud kula iki kalih piyai sing rawuh lho. Nah, nek pas jagong mantenan wae iso mapanke dengan rapi. Dunungke jenengan keluarga mriko besan mriki ngoten to. Jenengan sanes sinten-sinten ten wingking mriko. Lah niki pas posisi meninggal ngoten niku. Terus wau napa? Wong sombong. Bagaimana cara napa? Menghadapi orang sombong, ya buatan sah dihadapi. Sombong niku napa to? Sombong niku jangan sampai kita salah paham ya. Sombong niku bukan orang yang pakai pakaian bagus, bukan orang yang punya duit banyak, kendaraan bagus, boten. Sombong niku batorul haq wa dunas, orang yang kemudian dikasih tahu yang benar dia nggak mau, terus ngeremehkan orang. Ya artinya ketika kita diremehkan, ketika kita diremehkan, Nabi mengatakan man tawaddu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang kemudian tawadhu merendah, diremehke kok kita merendah, oh iki ngene nggih ngapunten nggih kula nggih namung biaya alit ngoten. Maka Allah akan meninggikan derajatnya. Nah, teknisnya seperti apa? Ya enggak tahu. Yang jelas nanti Allah akan berikan kebaikan. Jadi tidak usah dibalas orang-orang sombong. Wongnya sombong ya aku tak malangkrik, enggak usah. Karena ya biasanya orang sombong itu nek disombongi meneh ya dia akan berusaha untuk tambah sombong meneh gitu. Karena memang sudah tabiat. Nah, makanya untuk ngelerem orang-orang kaya niku nggih yang sebaiknya ya tidak usah dipedulikan. Kula di kapan niku anggere pengawasan balik kota niku ada beberapa orang niku. Kula niku kan wonge modele anu nek lagi pengajian santen sing ngadeg medal niku langsung anu rada buyar konsentrasi kula. Nah, niku ten balik kota niku sering kula minggah niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane muri iki jek wong salat masbuk. Niku nggih enten mawon biaya ngadeg dang metu ngoten niku. Padahal ya ora selak napa-napa wayah istirahat. Wong perjanjiannya kultum 7 menit, berarti kan nggak boleh lama-lama. Terus saya juga nggak lama-lama, 7 sampai 5 sampai 7 menit gitu. Ini aku nembe buka, salam ngadeg. Nah awal-awal kula nggih terus sejelok wae paling 3 menit,
petang menit gak nyampe 5 menit gitu. Nah, niku malah dilokke kalih takmire. Lho Mas, perjanjiane 7 menit tok. Tak menit mau kowe mung 3 menit, 3 menit. Lah kula nek ndelok wong adeng kula panik iki punan. Maksudnya buyar ngoten lho konsentrasi kula. Buyar itu. Nah, terus bapak ini ku sanjang kalih kula. 7 menit Mas. Nek wong ngalih ngadeg-ngadeg kae jarno ae ra apa-apa. Wis ben, ora usah mbok dadekke pikiran gitu kan. Ngoten. Oh, 7 menit. Namanya aja kultum, kuliah 7 menit. 7 menit ya, bukan kultum kuliah terserah antum, bukan gitu. Tapi 7 menit. Oh nggih. Bar iku nggih kula los mawon. Jadi misal kula mulai khotbah, mulai buka ceramah ngoten terus do mundur ya sudah. Berarti memang tabiatnya nggak pengen pengajian gitu kan. Nah, itu kan berarti masuk dalam kategori tadi itu, batorul hak gitu. Ada yang hak tapi tidak mau mendengarkan, ya sudah tidak apa-apa, tidak usah digawe berat gitu. Jadi itu pengalaman saya, jadi saya selos mawon lah gitu kalau ada orang yang barangkali mungkin ada udur atau apa gitu. Ini tak titeni oh kuwi meneh gitu. Tenan pejabat barang ya tak titeni lho Pak kae ngadeg mesti ngadeg gitu. Selak ngopo kayane. Ngoten nggih. Wonten malih cekap. Nggih monggo pripun. Baju apa? Hadis tentang memakai baju tidur untuk sholat. Hadis tentang larangan memakai baju tidur untuk sholat. Misalnya kita pakai sarung ini buat tidur atau sholat. Boten enten niku. Tidak ada. Jadi kalau bahasanya udah hadis. Saya pernah mendengar ada larangan untuk baju tidur untuk sholat. Iya. Kalau bahasanya adalah hadis, ya sementara ini saya coba cari ini tadi tidak ada. Cuman memang Nabi Al-Quran mengatakan Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Kamu kalau sholat pakailah zinahmu. Zinah itu pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik ini saya pernah sampaikan tentang mriki, bukan soal baik dilihat orang, tapi baik menurut jenengan aja. Baik menurut jenengan niku pripun toh? Saya pernah menyampaikan di sini niki. Niku nek jenengan umpami ngangge rasukan niku tinggi jagung. Kira-kira jenengan isin apa mboten? Nek jenengan isin, berarti jenengan sebenarnya menilai baju niku enggak layak buat didelok wong. Napa meleh didelok Gusti Allah, ngoten nggih. Nah, tapi larangan khusus baju buat tidur tinggi sholat saya belum nemu. Ini tadi coba saya cari enggak ada. Ngoten nggih. Jadi terus pas tidur niku memang ada sunnah jenengan pas tidur niku setelah bangun niku kan cuci tangan, nemeli wudu. Itu karena kita nggak tahu pas tidur niku tangan kita itu di mana dan ngapain gitu. Termasuk nanti ngapunten nggih. Ngapunten wong jenenge wong turu kan ra ngerti, mungkin ukur-ukur bokong terus kesenggol tengah bokong nah, terus kedulit niku terus keleletan kelambi ya. Kita kan nggak tahu gitu loh. Ada najis-najis yang lelet-leletan kelambi niku, nah maka dengan diganti dengan pakaian yang baik, harapannya ya kita sholat itu dengan pakaian yang tidak ada najisnya itu. Cuman larangan secara khususnya mboten enten. Jadi memang bahasa ayatnya khudu zinatakum, pakailah yang zina, yang menjadi sesuatu yang menjadi indah, perhiasan yang kalau kamu dilihat orang lain dengan pakaian itu kamu seneng, maka itu loh pakaian buat sholat gitu. Jangan kemudian oh ini tak anggo jagung wonge kok ndak aku dikomentari rapu jagung kok yang ini ya. Kita sendiri pun nggak pengen dilihat orang pakai pakaian itu, maka jangan pakai pakaian itu untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nonton, yo nek kula sering nyontoknya nganggo kaos partai, betul napa enten ya jagung kaos partai. Nek mboten enten ya ampun sholat nek kaos partai gitu. Kemudian gambare gede rupane anggota dewan mesem ngoten yo. Nggih ganggu. Niku mawon mbok pilih. Wonten malih? Cekap. Iya, apa Mas? Berkaitan dengan masalah gerakan dalam sholat tadi. Iya. Nah, semisal ini juga yang namanya semisal saja ya. Kita pas sholat itu kan mungkin bawa barang yang mungkin kita berharga lah istilahnya. Iya.
Nah kebetulan yang seperti yang di masalah saya itu, nah itu ada istilahnya mencuri. Ya, tapi pada waktu setelah itu kita tahu, tapi kita terus berinisiatif untuk merebut dari yang kita ambil itu, tapi dengan tidak mengucap, cuma gerakan saja. Itu sampai keluar masjid misal. Nah itu benar tertangkap ketika terus kita rebut dan kita sholat lagi. Itu gimana gitu? Saya tidak tahu. Nanti sempat ngoyak ngono. Waduh. Nah ngerti aku nek kuwi. Yang saya tahu ya ketika kita ngomongkan syariat itu ada namanya maqasid syariat. Maqasid syariat itu maksud dari suatu syariat dilaksanakan, yaitu menjaga jiwa, harta, keluarga, kehormatan, sama menjaga nasab gitu kan. Nah, sehingga ketika misalnya iki dina lagi sholat kok gempa gitu. Dan medsos itu kan enten piyai imame barang kusuk ora ngalih gitu kan. Ya nek menurut saya dari sisi kacamata fikih itu keliru. Yang benar justru batalkan sholatnya karena potensi keblekan gitu. Karena tadi syariat harus menjaga nyawa gitu. Batalkan. Nah, terkait itu tadi ada maling di tas gitu. Nyata-nyata dijikuk dengan ngetos. Nah, ya sudah batalkan aja tuh ya gitu kan. Nah, begitu sudah kecekel ya mungkin sholat lagi. Atau antisipasi sebelum ada maling itu nggih tase niku didekeken ngajeng jenengan. Biasane niku sing ngoten niku biasane salat karepe gen khusuk ngarepe ora enek tas, tasnya dikek samping nang mbuyine. Nah, ning jane niku malah ra khusuk. Karena pas salat niku mikir, tasku jek ora ya gitu. Pas salam ilang tenan ya wis nangis gitu. Makane kula nek nggo tas gedhe niku nggih tetep tak dikek ngarep. Tas ransel niku sing isine laptop. Laptop niku nek kula ya barang paling berharga menurut saya. Karena isinya kan data-data segala macam tak taruh depan. Itu yo kok sujudnya rada rewa ngoten niku. Nah, pripun melih gitu. Ya, jadi saya kok lebih condong ketika sudah ngejar tadi mending dibatalkan pisan gitu kan. Jadi bukan kemudian kok tas tok kok balik, kok njenengan balik, palingnya balik meneh gitu kan. Nah, kayak mau ngoyak tapi mau menengahe. Nah, balik meneh juga meneh gitu kan. Akhirnya malah oyak-oyakan kayak wong bebak sodor malah karo-karuan. Pun enten melih mboten? Pun nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih mekaten